Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, bayangkan seorang panglima besar. Dia tidak menunggang kuda, dia tidak naik jeep militer. Dia memimpin perang dengan ditandu, dipanggul bergantian oleh pasukannya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan satu paru-parunya sudah hancur dimakan penyakit. Namun, jenderal yang sakit ini adalah musuh paling menakutkan bagi kerajaan Belanda. Belanda menjulukinya The Spook, hantu. Ribuan tentara terbaik mereka, dibantu pesawat dan anjing pelacak, tidak pernah sekalipun berhasil menangkapnya. Berkali-kali dia dikepung, tapi berkali-kali pula dia menghilang, seolah diselimuti oleh kekuatan gaib. Apa rahasianya? Bukan senapan, melainkan kesucian hati dan zikir yang ia pegang teguh di tengah hutan. Kisah Jenderal Sudirman adalah kisah tentang pengorbanan yang melampaui logika. Dia memilih menahan rasa sakit di hutan daripada menyerah bersama presidennya di istana. Dia memilih setia pada janji militernya, meskipun tubuhnya sudah sekarat. Mari kita selami jejak sang guru SD yang menjelma menjadi panglima besar, yang membuktikan bahwa iman dan keteguhan hati adalah senjata terkuat melawan penjajah. Coba bayangkan sosok seorang panglima perang. Pasti yang terbayang adalah pria bertubuh kekar, sehat, berdiri gagah di atas mobil jeep, atau menunggang kuda dengan pedang terhunus. Tapi jenderal yang satu ini berbeda. Dia memimpin perang bukan dari atas kuda, melainkan dari atas tanduk kayu reyot yang dipanggul bergantian oleh pengikutnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. Satu paru-parunya sudah hancur dimakan TBC, dan satu lagi sedang berjuang untuk tetap bernafas. Namun, di balik fisik yang rapuh itu, tersimpan jiwa setegar karang. Dialah Jenderal Sudirman. Orang yang membuat tentara Belanda yang bersenjata lengkap merasa seperti mengejar bayangan hantu. Ada satu misteri besar yang menyelimuti kisah gerilyanya. Bagaimana mungkin seorang pria sakit yang ditandu dikejar oleh ribuan pasukan elit Belanda, diburu oleh pesawat tempur Mustang dan Kocor Merah, tapi tidak pernah sekalipun tertangkap? Berkali-kali Belanda mengepung tempat persembunyiannya. Jaraknya hanya beberapa meter, logikanya Sudirman pasti tertangkap. Tapi anehnya, tentara Belanda seolah buta, mereka tidak melihatnya. Apakah benar sang jenderal punya ilmu menghilang, atau dia punya jimat sakti mandraguna? Pertanyaan tentang kesaktian Sudirman ini melegenda hingga sekarang, menjadi bumbu mistis di balik strategi militernya yang jenius. Namun, perang terberat Sudirman bukanlah melawan Belanda, melainkan melawan rasa kecewa pada pemimpin bangsanya sendiri. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta pada 1948, Soekarno dan Hatta memilih untuk tetap di istana dan ditangkap. Sudirman dengan sisa tenaganya datang menghadap Bung Karno. Dia memohon agar presiden ikut masuk hutan memimpin perang gerilya. Tapi Bung Karno menolak. Momen itu menghancurkan hati Sudirman. Dia merasa ditinggalkan. Dengan air mata tertahan, dia berbalik badan dan memilih jalan sunyi. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Dia memilih menderita di hutan daripada nyaman di penjara musuh. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak langkah Pak Dirman, bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai manusia biasa.
tentang masa lalunya sebagai guru SD Muhammadiyah yang santun, tentang bagaimana dia terpilih menjadi Panglima Besar di usia yang sangat muda, 29 tahun, mengalahkan perwira senior didikan Belanda. Dan tentu saja, kita akan mengungkap rahasia jimat apa yang sebenarnya dia pegang hingga membuatnya tak tersentuh peluru musuh. Siapkan hati kalian, ini adalah kisah tentang pengorbanan yang melampaui batas kemampuan manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak langkah Pak Dirman, bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai manusia biasa. Tentang masa lalunya sebagai guru SD Muhammadiyah yang santun, tentang bagaimana dia terpilih menjadi Panglima Besar di usia yang sangat muda, 29 tahun, mengalahkan perwira senior didikan Belanda. Dan tentu saja, kita akan mengungkap rahasia jimat apa yang sebenarnya dia pegang hingga membuatnya tak tersentuh peluru musuh. Mari kita selami celah para juang. Ini adalah kisah tentang pengorbanan yang melampaui batas kemampuan manusia. Dari kapur tulis menjadi pedang samurai. Sebelum dunia mengenalnya sebagai jenderal, Sudirman hanyalah seorang Pak Guru. Tahun 1930-an. Di sebuah sekolah dasar His Muhammadiyah di Cilacap, Sudirman muda mengabdikan dirinya. Dia bukan tipe guru yang galak, dia lembut, sabar, dan sangat dicintai murid-muridnya. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang diucapkannya didengar. Di luar kelas, dia aktif di kepanduan Hizbul Watan, HW. Disinilah jiwa kepemimpinannya ditempa. Dia mengajarkan disiplin, agama, dan cinta tanah air kepada anak-anak muda. Pada masa ini, senjata Sudirman hanyalah kapur tulis dan papan hitam. Dia membangun jiwa bangsa melalui pendidikan, tanpa tahu bahwa takdir akan memaksanya menukar kapur itu dengan senapan. Tahun 1942, Jepang mendarat, sekolah-sekolah ditutup, kehidupan menjadi sulit. Jepang membutuhkan tenaga militer pribumi untuk membantu mereka melawan sekutu. Mereka membentuk PETA, Pembela Tanah Air. Sudirman, yang saat itu sudah menjadi tokoh masyarakat yang disegani di Banyumas, terpanggil. Dia mendaftar. Dia masuk ke Kawah Chandra di muka militer di Bogor, Seinan Dojo. Di sana, fisik Sudirman yang kurus diuji habis-habisan. Dia harus merayap, menembak, dan berlatih keras ala samurai. Meski secara fisik dia bukan yang terkuat, tapi teman-temannya sesama calon perwira menaruh hormat padanya. Ada aura wibawa yang tidak dimiliki orang lain. Lulus dari Bogor, Sudirman pulang ke Kroya dengan pangkat Daidanco, Komandan Batalion. Sang guru kini telah berseragam tentara, lengkap dengan pedang katana di pinggangnya. Setelah proklamasi 1945, PETA dibubarkan dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dibentuk. Indonesia butuh seorang panglima besar. November 1945, di Yogyakarta, ratusan perwira berkumpul untuk memilih pemimpin tertinggi mereka. Suasananya tegang, ada dua kandidat kuat. Urip Somoharjo, perwira senior, mantan Mayor Kanil, tentara Belanda, kenyang pengalaman tempur, dan ahli strategi militer Barat. Sudirman, mantan guru, mantan PETA, masih muda, 29 tahun, dan minim pengalaman perang modern. Di atas kertas, Urip seharusnya menang telak. Tapi apa yang terjadi? Para tentara, yang sebagian besar adalah bekas PETA dan Laskar Rakyat, justru memilih Sudirman. Mereka memilih Bapak, bukan sekedar komandan. Mereka merasa lebih dekat dengan Sudirman yang jiwanya merakyat ketimbang Urip yang didikan Belanda. Sudirman menang tipis. Guru SD itu kini memegang tongkat komando tertinggi angkatan perang. Banyak yang meragukan kemampuan Sudirman. Ah, dia cuma guru ngaji, mana bisa pimpin perang, cibir sebagian orang. Sudirman menjawab keraguan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan kemenangan. Desember 1945, pasukan sekutu Inggris yang bersenjata canggih menduduki Ambarawa. Sudirman turun langsung ke lapangan. Dia tidak duduk di markas, dia merangkak di parit bersama anak buahnya. Dia menerapkan strategi kuno yang jenius, supit urang,
Pengepungan rangkap dari dua sisi seperti capit udang. Selama 4 hari 4 malam, Ambarawa menjadi lautan api. Hujan peluru tak henti-henti. Pasukan Inggris yang sombong, pemenang Perang Dunia Kedua itu, terjepit. Mereka kaget melihat tentara Indonesia yang kampungan bisa bertempur secerdas itu. Akhirnya, Inggris mundur. Ambarawa jatuh ke tangan Republik. Kemenangan gemilang ini membungkam semua kritik. Dunia tersentak. Guru SD ternyata adalah jenius perang. Namun kemenangan di Ambarawa meminta bayaran mahal. Fisik Sudirman yang diporsir habis-habisan mulai rontok. Kerja keras tanpa istirahat, merokok berat, dan kurang makan membuat tubuhnya ambruk. Dokter memvonisnya terkena TBC tuberkulosis parah. Satu paru-parunya hancur total dan harus diistirahatkan, dikempiskan, tidak berfungsi. Dia hanya bernapas dengan satu paru-paru. Dokter memerintahkan istirahat total. Tapi saat itu, tahun 1948, awan gelap agresi militer Belanda II sudah di depan mata. Sudirman dihadapkan pada dilema, memilih nyawanya sendiri di atas kasur rumah sakit atau memilih nyawa Republik di tengah hutan gerilya. Dan kita semua tahu apa yang dia pilih. Langit Jogja runtuh dan tandu sang jenderal. Minggu pagi, 19 Desember 1948, warga Yogyakarta baru saja memulai aktivitas. Tiba-tiba, langit bergemuruh, bukan karena mendung, tapi karena deru mesin pesawat pembom B-25 Michel dan P-51 Mustang milik Belanda. Tanpa peringatan, bom-bom dijatuhkan di Lanut Maguwo, sekarang Adi Sucipto. Pasukan payung Belanda diterjunkan, agresi militer II dimulai, Belanda melanggar janji damai. Target mereka satu, menghancurkan ibu kota RI dan menangkap Soekarno-Hatta untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia sudah tamat. Di rumah dinasnya, Jenderal Sudirman sedang terbaring lemah, paru-parunya sedang sakit parah. Dr. Suwibadi melarangnya bangun, tapi mendengar bunyi bom, darah prajuritnya mendidih. Dia menolak berdiam diri. Dengan napas tersengal, dia bangkit. Dia tidak sempat memakai seragam kebesaran. Dia hanya memakai mantel tebal di atas piyamanya dan memakai belangkon atau ikat kepala. Dokter mencoba menahan, tapi Sudirman membentak halus. Met de dood lacht men niet. Orang tidak boleh main-main dengan kematian. Dengan ditopang ajudannya, sang panglima berjalan tertatih menuju Istana Gedung Agung untuk menemui Presiden Soekarno. Pertemuan di istana itu berlangsung sangat emosional. Sudirman menghadap Soekarno dengan wajah pucat tapi mata menyala. "Bung, Belanda sudah menyerang, mari kita tinggalkan kota, kita masuk hutan, kita pimpin perang gerilya," ajak Sudirman. Dia berharap Soekarno akan memimpin rakyat dari hutan seperti pemimpin revolusi besar lainnya. Namun, Soekarno punya perhitungan lain. Kabinet memutuskan untuk tetap tinggal di istana dan membiarkan diri ditangkap agar diplomasi internasional bisa berjalan. Sudirman kecewa berat. Dia merasa pemimpin politik menyerah tanpa melawan. Dengan suara bergetar menahan sakit dan kecewa, Sudirman berkata, "Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya akan meneruskan perjuangan." Dia memberi hormat militer terakhir kepada presidennya, lalu membalikkan badan. Itu adalah perpisahan yang menyakitkan. Sudirman keluar dari Jogja bukan untuk lari, tapi untuk menyusun serangan balik. Sebelum pergi, dia memerintahkan taktik bumi hangus. Dokumen-dokumen rahasia dibakar, gedung-gedung strategis diledakkan agar tidak dipakai Belanda. Yogyakarta menjadi lautan api dan asap. Sudirman bergerak ke selatan, menuju Kretek, Bantul, lalu naik ke arah Kediri. Dia membawa serta dokter pribadinya, obat-obatan seadanya, dan sisa pasukannya yang setia. Di belakang mereka, pasukan elit Belanda, Korps Spesiale Truppen, mulai mengejar dengan anjing pelacak dan pesawat pengintai. Perjalanan baru dimulai beberapa kilometer,
Tubuh Sudirman ambruk, fisiknya yang hanya punya satu paru-paru tak kuat mendaki bukit terjal dan menembus hutan lebat di bawah hujan deras. Dia tidak bisa berjalan lagi. Apakah dia berhenti? Tidak. Anak buahnya dengan sigap membuatkan sebuah tandu sederhana dari kursi kayu rotan yang diikatkan pada 2 batang bambu. 4 prajurit membanggulnya bergantian. Di atas tandu itulah sang panglima besar memimpin perang. Pemandangan ini menjadi simbol abadi TNI, seorang pemimpin yang tidak meninggalkan pasukannya meski nyawa di ujung tanduk. Dari atas tanduk itu, perintah-perintah perang gerilya yang kelak membuat Belanda frustrasi setengah mati mulai diteriakan. Hantu rimba dan jimat 3 mantra. Perang gerilya ini bukanlah perjalanan piknik. Ini adalah long march neraka. Selama 7 bulan, Jenderal Sudirman dan pasukannya menempuh jarak lebih dari 1000 km. Mereka keluar masuk hutan jati yang gersang, menaiki Gunung Wilis, menembus lembah Pacitan. Kondisi Sudirman semakin parah. Seringkali saat hujan lebat turun, tandu harus ditutupi daun pisang agar sang jenderal tidak basah kuyup. Makan pun seadanya. Kadang hanya singkong bakar, kadang gula Jawa. Namun ajaibnya, dari atas tandu reyot itu, strategi perang yang brilian lahir. Sudirman membagi TNI menjadi unit-unit kecil, Wehrkreise, yang bergerak lincah seperti hantu, menyergap konvoi Belanda lalu menghilang ke dalam hutan. Ada satu kisah yang paling melegenda. Suatu hari, pasukan Sudirman bersembunyi di sebuah rumah di desa Bajulan, Kediri. Sialnya, ada seorang pengkhianat yang membocorkan lokasi mereka kepada Belanda demi imbalan uang. Pasukan Belanda bergerak cepat, mereka mengepung rumah itu. Tank dan truk sudah memblokir jalan. Jarak mereka hanya tinggal beberapa meter. Ajudan Sudirman panik, "Pak, kita dikepung, kita harus lari." Tapi Sudirman tetap duduk tenang sambil memutar tasbihnya. Dia berkata, "Jangan panik, mari kita berzikir. La ilaha illallah." Dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak menembak. Komandan Belanda menendang pintu depan. Dia masuk dengan senjata terkokang. Di dalam ruangan itu, dia melihat Sudirman sedang duduk bersila. Namun anehnya, komandan Belanda itu seperti orang bingung. Dia menatap Sudirman, tapi seolah tidak mengenalinya. Si komandan malah bertanya pada Sudirman, "Di mana Jenderal Sudirman?" Sudirman diam saja, terus berzikir. Ajudan Sudirman yang menyamar menjawab, "Tidak ada tuan, di sini hanya ada kami penduduk desa." Ajaib, tentara Belanda itu percaya. Mereka pergi begitu saja meninggalkan rumah itu. Padahal buronan nomor 1 yang mereka cari ada tepat di depan hidung mereka. Apakah Belanda terkena sirep atau wibawa Sudirman yang begitu tinggi hingga membutakan mata musuh? Setelah kejadian itu, banyak anak buahnya yang penasaran. Mereka mengira Sudirman punya jimat sakti mandraguna. Suatu malam saat istirahat di tengah hutan, seorang prajurit memberanikan diri bertanya, "Pak Dirman, jimat apa yang Bapak pakai sampai Belanda tidak bisa melihat Bapak?" Sudirman tersenyum tipis. Dia membuka rahasianya. Bukan keris, bukan batu akik, bukan mantra gaib. Jimatnya ada 3. Tidak pernah batal wudhu. Setiap batal, beliau langsung wudhu lagi, menjaga kesucian. Syarat tepat waktu. Meski perang, suara adzan adalah prioritas. Ikhlas, setiap perjuangan diniatkan lillahi ta'ala, bukan untuk jabatan atau harta. Itulah perisai gaib yang melindungi Sudirman, kesucian hati yang mengalahkan kecanggihan teknologi Belanda. Sementara itu di Jakarta dan dunia internasional, Belanda menyebarkan propaganda bohong. Mereka menyiarkan lewat radio, TNI sudah hancur, Jenderal Sudirman sudah mati atau tertangkap, Republik Indonesia sudah tamat. Dunia hampir percaya. Tapi dari tengah hutan rimba, sebuah pemancar radio kecil milik TNI menyalak. Suara Sudirman atau perwakilannya menembus udara, membantah kebohongan itu.
dan puncaknya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Atas restu Sudirman, pasukan TNI di bawah Letkol Soeharto menyerbu Yogyakarta dan menguasainya selama 6 jam. Mata dunia terbuka, Indonesia masih ada, tentara hantunya masih melawan. Belanda malu besar. Strategi gerilya Sudirman berhasil mematahkan mental penjajah. Antara revolusi keras dan pelukan presiden. Jauh sebelum Sudirman naik tandu, ada satu momen politik yang jarang dibahas buku sekolah. Sudirman, sang panglima, sebenarnya muak dengan jalur diplomasi lembek yang ditempuh pemerintah Syahrir. Hatinya lebih condong pada jalur radikal, perang total. Siapa tokoh yang menyuarakan itu? Tan Malaka. Dalam sebuah rapat akbar Persatuan Perjuangan di Purwokerto, 1946, Sudirman bertemu dengan Tan Malaka. Meski Sudirman adalah tentara dan Tan Malaka adalah politisi kiri, frekuensi mereka sama. Sudirman bahkan sempat berpidato, "Saya tidak berpolitik, tapi taktik diplomasi yang memecah belah wilayah kita harus dihentikan. Lebih baik kita diledakkan atom daripada merdeka tapi terpecah-pecah." Sudirman menaruh hormat pada Tan Malaka. Mereka adalah saudara ideologis yang sama-sama menginginkan merdeka 100%. Namun takdir memisahkan mereka. Tan Malaka memilih jalan oposisi hingga dieksekusi, sementara Sudirman tetap setia menjaga keutuhan tentara di bawah presiden. Kembali ke tahun 1949, Perjanjian Rumroyen ditandatangani. Belanda sepakat gencatan senjata. Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta. Mereka mengirim utusan, Rosihan Anwar dan Letkol Soeharto, untuk menjemput Jenderal Sudirman di hutan. "Pak, Presiden sudah pulang, Bapak diminta kembali ke Jogja." Tapi apa jawaban Sudirman? Dia menolak, hatinya masih luka. Dia merasa politisi di kota terlalu mudah percaya janji Belanda. Dia ingin terus perang sampai Belanda benar-benar angkat kaki. "Untuk apa saya pulang? Nanti dibohongi lagi," pikirnya. Namun, berkat bujukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan demi persatuan tentara dengan pemerintah, Sudirman akhirnya luluh. Dengan berat hati, sang panglima memerintahkan tandunya diputar arah, menuju kota. Hari itu, Yogyakarta tumpah ruah. Rakyat berjajar di pinggir jalan menyambut bapak mereka pulang. Pemandangan itu sangat kontras. Mobil-mobil pejabat mengkilap, sementara pasukan Sudirman datang dengan baju compang-camping, rambut gondrong, bau matahari, dan sepatu yang jebol. Di tengah-tengah mereka, sebuah tandu sederhana lewat. Rakyat menangis melihat kondisi panglima besar mereka. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, matanya cekung, tapi sorot matanya tetap tajam bak elang. Ini bukan parade kemenangan yang gemilap, ini adalah parade penderitaan yang agung. Momen puncak terjadi di Istana Gedung Agung. Soekarno dan Hatta berdiri di beranda menunggu. Mereka memakai jas rapi dan peci hitam yang necis. Sudirman turun dari mobil, dipapah, mengenakan mantel lusuh dan blangkon. Suasana tegang. Semua tahu Sudirman kecewa pada Soekarno yang dulu menolak ikut gerilya. Sudirman berdiri kaku, memberi hormat militer. Tapi Soekarno, sang penyambung lidah rakyat itu, tidak membalas dengan hormat formal. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi sahabatnya. Soekarno maju dan langsung memeluk erat Sudirman yang kurus itu. Ciuman persaudaraan mendarat di pipi kanan dan kiri sang jenderal. "Dirman, terima kasih," bisik Soekarno. Pelukan itu meruntuhkan tembok es di hati Sudirman. Kemarahan luntur oleh rasa haru. Foto pelukan ini menjadi ikon sejarah, bersatunya kembali pemimpin politik dan pemimpin militer. Indonesia utuh kembali. Setelah pelukan itu, Sudirman juga bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan adalah orang yang diam-diam membiayai perang gerilya Sudirman dengan hartanya sendiri. Kepada Sultan, Sudirman berkata lirih, "Ngarso dalem, tugas saya sudah selesai. Saya titipkan tentara ini kepada Anda dan negara." Sudirman tahu fisiknya sudah mencapai batasnya. Satu paru-parunya yang tersisa kini mulai menyerah. Tandu telah diletakkan, mantel telah dilepas. Kini saatnya sang jenderal menghadapi pertempuran terakhirnya.
melawan maut. Pulangnya Sang Jimat Nusantara. Setelah Yogyakarta aman, tugas Sudirman selesai. Namun, tubuhnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Paru-paru sebelahnya yang tersisa kini mulai rusak. Sudirman dibawa ke sebuah rumah peristirahatan sederhana di Magelang. Pemerintah menawarkan pengobatan ke luar negeri dengan fasilitas terbaik, tapi Sudirman menolak halus. "Tidak usah, biarkan saya dirawat di sini saja. Saya ingin mati di tanah air yang saya bela, di tengah rakyat yang saya cintai." Di rumah itu, sang singa gerilya menghabiskan hari-harinya bukan dengan strategi perang, tapi dengan zikir. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Minggu, 29 Januari 1950. Usianya baru 34 tahun, sangat muda untuk seorang jenderal besar. Sore itu, firasatnya berkata lain. Sudirman meminta ajudannya untuk memakaikan pakaian yang bersih. Ia ingin terlihat rapi. Ia memanggil istrinya, Siti Alfiah, dan anak-anaknya. Ia menatap mereka satu persatu dengan pandangan sayu, namun penuh kasih. Tidak ada kata-kata perpisahan yang panjang, hanya tatapan mata yang seolah berkata, "Bapak sudah tunaikan janji Bapak pada negara, sekarang Bapak mau istirahat." Pukul 18.30 WIB, di tengah keheningan Magelang, napas sang panglima terhenti. Tangan yang dulu memegang tongkat komando untuk mengusir penjajah, kini terkulai lemas memegang tasbih. Kabar wafatnya Sudirman menyambar Indonesia seperti petir di siang bolong. Panglima besar pertama kita, orang yang tak terkalahkan oleh peluru Belanda, akhirnya dikalahkan oleh penyakitnya sendiri. Keesokan harinya, saat jenazah dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, langit menangis. Ribuan tentara, anak-anak didiknya yang garang di medan perang, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Mereka kehilangan Bapak, mereka kehilangan jimat hidup mereka. Tank dan meriam berbaris menunduk, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang, dan hati rakyat ikut turun bersamanya. Sudirman pergi tanpa membawa harta. Ia tidak mewariskan kekayaan, tapi ia mewariskan satu kalimat yang sampai hari ini menjadi nyawa bagi setiap prajurit TNI dan bagi kita semua. "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, ini tubuhku yang fana ini, tetapi jiwaku yang menjaga kemerdekaan Indonesia tak akan bisa kalian hancurkan." Kalimat itu bukan sekedar retorika, itu adalah sumpah darahnya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk menyerah, bahwa sakit bukanlah alasan untuk berhenti mencintai negeri ini. Hari ini, patungnya berdiri gagah di Jalan Protokol Jakarta. Tangannya menghormat kepada siapa saja yang lewat. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membalas hormat itu dengan menjaga negeri ini sebaik dia menjaganya? Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati tidak butuh jubah terbang. Pahlawan sejati kadang hanya butuh tanduk kayu, paru-paru yang sakit, tapi memiliki hati yang seluas samudra. Selamat jalan Pak Dirman, istirahatlah, kami yang jaga benteng sekarang. Kisah Jenderal Sudirman adalah bukti bahwa keterbatasan fisik tidak bisa membunuh semangat cinta tanah air. Jika hati kalian bergetar mendengar perjuangan Pak Dirman, tolong berikan penghormatan kalian dengan menekan tombol like. Dan coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apa makna berjuang menurut kalian di zaman sekarang? Apakah dengan belajar, bekerja jujur, atau berkarya? Mari kita diskusi di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah hebat ini hilang di telan zaman. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita dongengkan kembali kejayaan masa lalu untuk membangun masa depan. Sampai jumpa di kisah pahlawan berikutnya. Salam sejarah.